slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hobi Share. Pada kesempatan kali ini saya membuat video dari mengumpulkan dari berbagai pertanyaan teman-teman. Saya buat satu video ini dan saya jawab di sini ya. Jadi yang mungkin tidak sempat saya jawab di kolom komentar, saya jawab di sini. Mungkin ini juga bisa membantu teman-teman yang lain yang mempunyai permasalahan yang sama dengan teman-teman kita yang lain, bisa terjawab bersama di sini. Ya, jadi untuk semuanya yang teman-teman yang mengajukan pertanyaan, mungkin yang mau bertanya silahkan bertanya di komentar. Kalau saya bisa jawab pasti saya jawab, kalau tidak bisa jawab mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjawabnya. Oke? Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan komen channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama di dunia kicau mania. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ya, ini dari teman kita Mas Murdiono Nono. Salam kicau mania. Makasih ilmunya Om yang begitu jelas dan sangat mudah diterima. Mau tanya untuk BR beranjangan ya, apa perlu dimandikan seperti burung kicau yang lain Om? Makasih. Ya, untuk Mas Murdiono Nono, BR atau beranjangan ini juga sama seperti burung yang lain, juga memerlukan mandi terutama ya, karena manfaat mandi untuk menghilangkan kutu dan untuk kebersihan burung. Jadi tetap dimandikan tapi dengan porsi yang berbeda ya. Mungkin setiap burung, kalau untuk beranjangan cukup disemprot embun saja secukupnya pagi hari. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua dari Mas Opik Cengos ya, yang saya benjolan yang saya benjolannya dekat mata, apakah sama diharus operasi kecil? Ini tentang mengobati benjolan di kepala burung itu ya, yang saya operasi. Tetap harus dioperasi saran saya ya, karena benjolan pada burung itu kalau dibiarkan pun, misalnya kita tidak tega mengoperasi, kalau dibiarkan pun itu nggak malah sembuh, tapi tambah makin parah. Nanti burung lama-kelamaan sakit, yang fatalnya bisa mengakibatkan kematian. Jadi kalau ada benjolan, yang pastikan itu benjolannya mengeras dulu, lanjut kita operasi. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Ini cara mengobati tetelo ya, dari Mas Edi Setiawan Edi. Obat tetelo bisa untuk LB gak Om? Semua burung bisa ya. Obat tetelo anti saraf itu bisa untuk semua burung, LB bisa ya, pokoknya semua burung yang sakit ND atau tetelo bisa diobati dengan anti saraf ya. Untuk pemberiannya ya sesuaikan takarannya ya, misalnya burung besar, burung kecil, dosisnya harus dibedakan ya. Kalian untuk obatnya bagaimana bisa lihat di video saya, cari di playlist ada ya, cara mengobati burung itu ada. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mengobati burung sakit batuk atau pilek trimestre dari Mas Muhammad Alif Gulfar. Kalau untuk burung yang mau hampir mati gimana Om, bisakah? Aduh, kalau mengobati burung yang hampir mati itu yang bagaimana ya? Hampir mati sudah sakaratul maut, mau mati ya jangan diobati ya. Ya sudah, mungkin sudah waktunya mati ya biarkan saja. Gimana lagi kalau masih sakit, kira-kira masih bisa menelan obat, masih bisa kita tangani dengan mengobatinya. Tapi kalau sudah hampir mati ya sudah diikhlaskan saja. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Mas Pawit Rianti. Kalau di mulutnya ada cairan kayak umbel gitu, umbel itu ya ingus nih, kayak umbel gitu, apa boleh dikasih obat itu Om? Obat trimestin B itu ya, ini kayaknya ya, boleh saja.
itu semua untuk burung batuk, pilek itu bisa. Untuk Trimessin B digunakan bisa dengan dosis yang tepat ya teman-teman. Karena burung itu kan ada burung kecil, burung besar, disesuaikan saja dosisnya, bisa ya. Manjur banyak dari teman-teman yang berkomentar positif tentang obat yang saya share itu Trimessin B, kalian bisa coba. Untuk videonya mana, cari di playlist ada. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Mas Ervin Riyandi. Bang, saya dihadiahin teman kacer muda, baru selesai mabung, sekarang bulunya masih rapih banget. Keterangan teman umur sekitar 8 bulan, kicau masih kadang-kadang dan hanya ketika ditaruh di luar rumah. Gimana ya Bang supaya gacor? Kacer abang usia berapa? Thanks ya Bang. Oke ya, untuk kacer ini karakternya memang beda-beda. Ada yang dari trotolan itu sudah mulai ngeriwik, ngeplong, gacor ada, sebelum ganti bulu dewasa yang gacor ada. Tapi semua itu membutuhkan proses dan perawatan, dan juga dari keturunannya juga bisa, mungkin indukannya memang bagus ya, anakannya juga otomatis bagus. Kacer abang usia berapa? Pada saat saya upload video itu kira-kira umurnya 6 bulan 7 bulan ya, baru mau ganti bulu dewasa. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Diontoro. Bang, maaf pemula. Nah, sama Bang, saya juga pemula ya. Kalau extra foodingnya bisa diganti apa? Kalau nggak ulet Hongkong, ini untuk merawat manyar cepat gacor ya. Videonya ada di playlist ada. Selain ulet Hongkong ya bisa pakai racikan itu, pakan yang pakai racikan saya itu ya, yang ada di video saya itu yang pakai telur dan sebagainya, itu kalian cari saja di situ, itu bisa pengganti EF kalau mungkin manyarnya tidak mau makan ulet Hongkong, karena tidak semua manyar itu mau makan ulet Hongkong kalau tidak dilatih dulu ya. Nah, sebagai alternatifnya bisa pakai racikan itu. Oke, lanjut ya pertanyaannya dari Mas Dimas Andri. Om bos, di rumah sudah tak praktekin tapi 3 hari ke depan ada jendolan lagi, itu karena faktor apa ya Om? Minta sarannya Om bos. Salam kicau Om bos dari plat PE. Oke, salam kicau juga Mas Dimas Andri. Memang untuk jendolan yang saya operasi pada burung salang saya itu kadang muncul lagi, memang kadang muncul lagi. Jadi kalau memang penyakitnya belum keluar semua, itu kemungkinan bisa muncul lagi. Tapi biasanya kalau muncul lagi itu ukurannya tidak sebesar yang pertama. Dan bagaimana penangannya? Ya dioperasi lagi, tunggu sampai lukanya benar-benar mengeras, lalu kita operasi lagi. Oke, mungkin bisa membantu. Pertanyaan berikutnya dari Mas Anton. Saya punya burung jalak suren, Pak, posisi lagi mabung, gimana perawatannya sama pemasterannya? Untuk semua burung, entah itu jalak suren atau murai batu yang mabung itu jangan banyak dijemur, jangan banyak dimandikan. Dijemur boleh tapi sebentar saja pada saat matahari pagi, cukup 15 menit saja ya. Untuk pemasterannya sama saja ya, karena menurut saya burung mabung atau tidak mabung itu dimasterin pun tetap masuk, tapi mungkin lebih bagus pada saat mabung. Oke, mungkin bisa membantu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Saifuddin Lisah. Apakah burung dari loloan terus dimaster pakai burung lain, nanti kalau udah dewasa akan hilang tidak suara asli atau dasar burung tersebut? Oh, mungkin maksudnya kalau dimaster suara aslinya bisa hilang. Ada yang hilang, ada yang tidak, tergantung burungnya. Seperti saya dulu pernah punya kenari, saya dekatkan dengan blackthroat, itu full isian blackthroat ya, jadi kenarinya tidak ada sama sekali. Itu bisa juga. Tapi kadang ada burung seperti murai batu di master cililin full, dari trotol sampai dewasa didengarkan hanya cililin, itu tetap suara aslinya itu kadang tetap keluar, mukluknya tetap ada ya, jadi enggak terus berbunyi cililin ya, tidak ya, mungkin tetap ada suara aslinya. Jadi tidak semuanya, tidak semua burung, tergantung burungnya ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Mas Nora Deli Mikael.
Saya dari Malaysia. Wah, dari Malaysia teman-teman ya, jauh banget ya. Dari Malaysia. Salam kicauannya dari Indonesia ya, Mas Noradeli. Saya mau tanya bagaimana mau bagikan anak muda kacer rajin bunyi ya. Mungkin maksudnya ini masnya bagaimana membuat kacer muda bunyi. Perawatan yang konsisten ya, Mas Noradeli Mikael di Malaysia. Perawatan yang konsisten. Kacer ini memang butuh kesabaran, sedikit kesabaran. Kalau masih muda biasanya saya jor extra puding, nanti kalau sudah mau bunyi-bunyi baru dikurangin extra pudingnya. Seperti itu kira-kira ya Mas, mungkin bisa membantu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Egi Pratama. Mas Egi Pratama, Om, pemberian jangkrik pada kacer umur 2 bulan itu porsinya di jor atau pagi dan sore berapa-berapa, dan untuk mengurangi sifat jinaknya gimana ya, karena saya rawat dari loloh. Makasih Om. Untuk kacer muda saya sarankan diberi makan sekenyangnya ya. Misalnya pagi sebelum dijemur dikasih makan, itu dia kuat berapa, misalnya kuat 5, sudah berhenti dikasih 6, sudah tidak mau dimakan. Nah itu cukup 5, pagi 5, sore 5, seperti itu ya. Terus gimana cara ngilangin jinaknya, karena dari loloh ya, memang kalau dari loloh biasanya jinak nih penyakitnya, ajar dan sering bagong nanti kalau jinak ketemu pemiliknya. Bagaimana cara mengatasinya? Kurangi interaksi dengan burung tersebut. Nah misalnya kalau memberi pakan ya kita pegang saat memberi pakan aja, jangan sering digoda gitu saja intinya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Nugroho Filsum. Mas Nugroho Filsum, kalau untuk Cak Ijo bunyi cekik-cekik gimana Om? Cara pemberian gimana? Cekik-cekik itu sakit ya burungnya ya, itu batuk atau tersedak sesuatu, bisa dipakai Trimacin B juga bisa, tapi pemberiannya kalau cicak hijau itu kan pemakannya buah ya, ada yang mau tapi buah, itu bisa diminumnya atau obatnya dilembutkan baru dioleskan pada pisangnya ya, itu mungkin bisa. Nanti kalau lapar pasti termakan juga ya, mungkin bisa membantu ya. Nah, sambil ngutu dulu teman-teman. Jangan lupa ngopi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas BRBZBZB. Kalau mau masterin kutilang pakai cililin, kira-kira volumenya besar atau kecil atau sedang suhu? Wah, saya bukan suhu ya, sama saja ya, masih belajar, masih banyak kekurangan. Kalau masterin kutilang pakai cililin ya, ini mewah sekali ya, masteran kutilannya pakai cililin. Bisa saja tak bisa masuk. Volume ya sedang saja, yang penting burung nyaman saja ya, jangan terlalu kencang, nanti burungnya malah stres ya. Pakai volume yang sedang saja. Dari Mbak Aisyah Azhara, Mas mau tanya, saya baru beli cucak Papua, di orangnya bunyi tapi di saya gak mau bunyi, kenapa ya Mas? Wah ini ya mungkin burungnya masih stres ya, dibawa kantong atau pindah rumah, itu biasanya perlu adaptasi. Semua burung seperti itu perlu adaptasi, pasti ada ya, kadang ada burung yang tidak langsung di rumah gacor ada, tapi rata-rata semua burung itu kalau dipindah rumah, pindah sangkar, apalagi pindah sangkar, itu pasti perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi sabar saja ya, pasti nanti kalau memang benar-benar gacor, pasti nanti suatu saat juga akan gacor juga. Pertanyaan berikutnya dari Mas Suwiyadi Hikari. Untuk burung hantu Devi bis awal ya, bisa Bang obat tetelo nih ya. Untuk obat tetelo antara bisa, semua burung bisa, tapi mungkin untuk awal yang ukurannya lebih besar, pemberiannya juga lebih banyak daripada burung yang mungkin burung kecil. Oke, lanjut. Dari Mbah Tebu Channel, rehwas suara burung bubut Om.
burung bubut. Buat master apa Mbah burung bubut? Ya, aduh ada aja nih Mbah Tebu ini ya. Oke, lanjut. Dari Mas Ilham PSG, minta penjelasannya. Sewu, waduh saya bukan suhu. Kalau pemasteran burung di malam hari lampu harus nyala apa mati? Salam satu hobi Mas Kicomania. Pemasteran malam hari kalau burungnya takut gelap ya dinyalakan. Biasanya bagaimana gitu aja Mas. Kadang ada burung yang takut saat dikerodong lampunya dimatikan, burung gerabakan ya dinyalakan saja atau diganti lampu yang agak redup gitu ya. Bisa nyamannya burung saja, tidak ada masalah Mas. Oke, lanjut berikutnya dari Mas Fafa. Gimana untuk mengetahui jantan dan betinnya? Ini untuk Cak Mas ya. Cak Mas itu termasuk burung monoformik atau jantan dan betina? Jantan dan betina itu ciri fisiknya sama, hampir sama ya. Mungkin caranya ya pakai pendulum itu ya, biasanya saya pakai pendulum. Tapi kalau Cak Mas itu jantan dan betinnya bunyi semua ya, bisa dipelihara juga untuk yang betina. Tapi untuk memastikan jantan dan betinanya bisa pakai pendulum, tapi harus yakin ya Masnya dalam hatinya. Pokoknya intinya kalau jalannya maju mundur laki, kalau berputar itu betina. Oke, lanjut dari Mas Mahmad Sahrun. Berapa harganya bos ini untuk falek tadi ya tanya? Kalau falek itu di sini untuk baby falek itu sekitar ya tergantung warna juga antara 350 sampai 500. Kalau sudah dewasa ya 700 sampai 800 ya. Jadi bisa beda di lain daerah ya. Ini di daerah saya, tepatnya di Nganjuk, Jawa Timur. Oke, dari Mbak Roza Putri. Burung cendet masih anakan, ada benjolan tapi masih kecil Om. Apakah harus dioperasi Om? Ya, ini kembali lagi untuk operasi burung ini dipastikan dulu kalau benjolannya sudah keras dan bisa bergerak-gerak. Itu saya sarankan dioperasi. Dioperasi karena apa? Kalau dibiarkan pun nanti juga nggak malah sembuh, malah tambah parah. Oke, lanjut dari Mas Freddy Dwi. Buat masteran manyar bisa Bang, ini masteran kenari cengkok yang mewah itu ya, bisa sekali ya. Untuk masteran manyar itu bisa. Teman saya ada punya manyar isiannya kenari, ada, bisa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Beril Deka. Penyebabnya apa ya Om kok bisa kayak gitu? Punya saya juga gitu. Ini benjolan di kepala samyong gitu ya. Kalau punya saya kebetulan itu karena masih muda hutan, jadi dia nabrak sana nabrak sini, akhirnya di atas paruhnya itu mungkin membentur jerujinya, akhirnya timbul luka mungkin dimandikan, akhirnya infeksi, di dalamnya ada nanah itu mengeras, akhirnya menjadi ya semacam benjolan tadi ya. Tapi beda-beda, mungkin karena memang kebanyakan extra fooding itu katanya juga bisa, tapi saya belum pernah mengalami seperti itu. Jadi biasanya ya karena luka yang infeksi lah ini saja. Keluar nanah, tidak bisa keluar nanahnya, akhirnya mengeras yang menjadi benjolan seperti itu. Mungkin bisa membantu. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Mas Respati Evans. Beracunnya di mananya? Ini untuk cucak Mas Papua. Beracunnya ada di semua bulu dan kulitnya Mas. Kalau dari ensiklopedia itu memang beracun, bulunya itu bisa menyebabkan ya semacam kesemutan itu, semacam kesemutan. Tapi selama saya punya dan sudah saya rawat, untuk Mas ini masih tahap aman lah ya. Itu juga sudah sering saya pegang, saya ganti sangkar, saya potong kukunya pun tidak apa-apa. Ya mungkin kalau masih baru dari hutan mungkin masih beracun, tapi kalau sudah kita rawat insya Allah aman. Oke Mas, lanjut pertanyaan berikutnya dari Bang Diontoro. Bang, di rumah ada burung sirtu atau cipu, bisa gak ya di master? Kalaupun bisa di master apa ya? Burung sirpu itu suaranya juga sudah bagus kok Mas. Kalau di master mungkin siulan kacer atau teledean itu mungkin sesuai Mas ya, sama suara, tipe suaranya cipo. Coba saja Mas di master,
siapa tahu mau masuk suaranya ya. Oke, lanjut dari Mas LD Maizar 99. Kalau buat burung beo apa dosisnya sama Bang? Ini trimesin B ya. Untuk burung beo itu burungnya besar ya, dosisnya 1 kapsul itu 2 kali sehari saja ya, karena burungnya burung besar. Kalau burung kecil cukup separuh saja. Ini untuk sekali minum 1 kapsul, jadi pagi dan sore 1 kapsul burung beo. Lanjut dari Mas Angga.